Halo, selamat datang lagi di channel ini kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kedatangan unit Isuzu Panther 2500 cc dengan keluhan setirnya berat sekali ya. Bukan cuma berat, tapi berat sekali setirnya. Nanti kita bakalan cek-cek apa-apa saja penyebab dari setir sampai berat dan bagaimana penanganannya. Oke kawan-kawan ya. Nah, sedangkan ini keluhannya lalu katanya sih sempat kehabisan kehabisan oli power steering akibat selangnya yang pecah gitu katanya. Nanti kita bakalan cek, semoga pompanya nggak masalah. Nah, biasanya kalau sampai kekeringan oli sebagai pelumas, biasanya pompanya bakalan baret dan luka-luka. Nah, itu salah satu memang penyebab yang sulit untuk diakali pompanya ya. Kemungkinan pompanya harus diganti. Nanti kita bakalan cek dulu kelanjutannya bagaimana. Saksikan sampai selesai ya. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. Oke, nah ini nih kita periksa ball jointnya. Kenapa kita harus periksa ball jointnya? Karena pada posisi belok yang bekerja sebagai sendi itu adalah ball jointnya. Nah, pas kita periksa ball jointnya, ini busing sayap bagian atasnya ini kocak. Sekalian saja nanti kita kerja ya. Kenapa kita harus periksa ball jointnya? Nah, ini setirnya ada kelainan. Walaupun di kondisi pompa power steering tidak berfungsi atau tidak ada tekanan dari situ, seharusnya setir tidak seberat ini kalau untuk diputar. Nah, makanya kita bakalan periksa untuk bagian kaki-kakinya. Di sini kita dapat ya, untuk ball jointnya memang ada kurang lebih ada 3 kalau nggak salah yang macet ini ball jointnya. Sampai posisi belok dia setengah mati berat ya. Nah, ini sedangkan posisi tanpa beban alias mobil sedang digantung saja dia agak-agak keras, apalagi posisi dengan beban atau apalagi dengan muatan ya. Ball jointnya kerja keras sekali ya. Kalau dengan posisi macet, ampun setirnya kalau bisa diputar ini mobil ini. Oke kawan-kawan, nah kita bakalan periksa atau kita bakalan cek semua dulu kondisi komponen-komponen yang mempengaruhi setir sehingga sampai menjadi sekeras ini gitu loh. Oke. Dan satunya lagi untuk meminimalisir biaya gitu loh. Nah, ini untuk kaki-kaki kalau kita mau ikuti lumayan banyak sih komponen-komponen yang bermasalah di sini. Dari karet-karetnya dan busing-busingnya, dan kalau kena lubang ini lumayan rame bunyinya gelodogannya ini. Tapi kita enggak bakalan kerja itu dulu, kita enggak bakalan urus bagian bunyi-bunyi lubang-lubang itu. Nanti kita bakalan fokus dulu di masalah setir yang berat ini. Oke kawan-kawan ya, ini kita bakalan ganti dulu ball joint atas bawahnya. Kita bakalan cek dulu. Oke, lanjut tonton videonya sampai selesai. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa nih, wajib sekali di subscribe channel ini untuk terus bergabung dan berlangganan channel ini. Semoga video-video di channel ini dan video ini juga bisa bermanfaat ya untuk rekan-rekan semua, bagi pengguna ataupun teman-teman mekanik ya. Salam santun, semoga sehat selalu. Saksikan video ini sampai selesai.
Nah ini kita lagi mau ganti ball joint ya, ball joint atas bawah. Nanti kita bakalan ganti dulu, terus nanti kita bakalan cek juga perbedaannya setelah ganti ball joint, apakah ada perubahan dari berat setirnya. Terus kita lanjut, nanti mudah-mudahan gak ada masalah ya. Nanti kita pokoknya kita buat setirnya selembek mungkin lah kayak gitu. Oke, lanjut kita tonton videonya. Nah ini nih ball jointnya, ini ball joint atas macet nih. Kalau teman-teman nanti kalau mau periksa ball joint rusak itu belum tentu harus kocak ya teman-teman. Nah kenapa? Karena di posisi belok itu as yang bagian dalamnya itu ikut muter. Nah seandainya itu keras macet, nah itu juga bisa menyebabkan setirnya jadi berat begitu. Nah untuk ball joint bawahnya ini kocak ya, jadi kita bakalan sekarang ganti. Nah untuk kondisi kiri kanannya ya kurang lebih sama ya, cuman yang parahnya yang untuk sebelah kirinya dia macet semua. Nah itu tuh, ini kocak nih ball jointnya. Nanti sekarang kita ganti semua ini ball joint. Selain ball joint ada juga nih penyebab lain kenapa setir sampai berat. Itu pompanya juga kita ganti karena pompa yang lama sudah luka-luka dalamnya ya, karena kekeringan oli seperti itu. Jadi kita bakalan ganti juga pompanya. Kemudian kita bakalan pasang dulu ball jointnya. Nah untuk busing sayap atas, nah kita salah beli ini ball joint ya, busing sayap atasnya ini longgar. Nanti kita bakalan solusikan atau kita bakalan beli lagi yang baru untuk busing sayap atasnya. Ini busing sayapnya tidak bisa dipakai kondisinya seperti ini. Kemungkinan yang Panther 23 atau mobil lain punya nih, longgar diameter luarnya ya, diameter dalamnya sama, nggak ada masalah. Tapi tetap ya nggak bisa dipakai, ini busing baru ya, kita simpan saja. Nah untuk kondisi keras setir, selain dari ball joint ini, dari cross joint setir juga bisa berpengaruh ke setir ya, sampai setir jadi berat. Nanti akan ditunjukkan tampilan atau modelnya cross joint setir ya, sehingga setir bisa berat. Oke.
kita bakalan pasang dulu ini ball jointnya dan bushing sayapnya. Lanjut ya, tonton videonya sampai selesai kawan-kawan ya. Ini semua penyebab atau hal-hal yang membuat setir menjadi berat nih. Kita bakalan maksudnya kita bakal jelasin semua di video ini nih, yang membuat setir itu jadi berat, komponen-komponen apa dan mana-mana saja. Oke kawan-kawan, kita lanjut nih.
Oke. Nah, ini adalah cross joint setir, sambungan dari setir menuju back steer atau worm steer ya kalau tidak salah bahasa bengkelnya ya. Ini juga salah satu bisa menyebabkan setirnya jadi keras, cross joint setir ya. Kita lanjut. Nah, setelah kita tes, pompanya sudah kita ganti baru, ada kelainan lagi nih. Ini sudah kita bleeding kurang lebih dari 3-4 kali kita bleeding ya. Ini olinya, oli returnya tekanannya berlebih ya, sampai nembak ke penampungan oli power steering. Biar ditutup rapat juga masih tembus tekanannya nih. Nah, kita bakalan lanjut, kemungkinan ada masalah lain lagi dari mobil ini sampai bisa kejadian seperti ini nih. Kemungkinan lalu itu penyebabnya bukan karena selang bocor, tetapi ini nih sampai olinya terbuang-buang seperti ini. Kita bakalan cek, kemungkinan masalahnya itu dari pak setir sampai oli power steering pengembalinya itu tekanannya berlebih seperti itu tuh. Oke, kita bakalan lanjut. Nah, kebetulan juga ini bak setirnya sudah mengalami bocor-bocor, jadi sekarang kita ganti juga oli sealnya. Pokoknya kita repair lah, kita buat sebaik mungkin ya, seperti itu. Nah, semuanya masalahnya itu ya seperti ini, akan berpengaruh di setir, di kerasnya setir dan lembeknya setir ya. Sekalian kita bakalan cek juga bagian teflon atau sil-sil kecil di dalamnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan setirnya menjadi keras. Nah, untuk ini tadi waktu pengetesan tadi sebenarnya setirnya sudah ada perubahan, sudah agak ringan, tapi belum maksimal ringannya. Jadi kita bakalan cari lagi untuk buat dia semaksimal mungkin lah ringannya begitu, biar konsumennya kita puas ya. Oke, kita lanjut, kita bakalan bongkar dulu bak setirnya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk rekan-rekan semua. Oke, lanjut nih, tonton videonya sampai selesai. Ini endapan kotorannya lumayan banyak ya, endapan kotoran oli power steering. Nanti kita bakalan cuci kasih bersih dan
kita buat ya yang terbaik lah. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali buka worm steer mobil Panther seperti ini, nggak usah takut-takut ya, buka aja. Nah, ini yang saya pegang ini, di dalamnya itu ada sejenis plastik, tapi bukan o-ring ya, bukan karet, dia plastik. Itu juga menyebabkan setir bisa menjadi berat karena tekanannya tembus ya, tidak mampu nahan. Nah, ini adalah, kalau kita di sini bilangnya sih teflon, karena dia bukan karet tapi plastik ini barang. Nah, kalau sedangkan kita beli di department yang di toko-toko, di bagian dalamnya ini nggak ada digabung di situ, tetapi kayaknya dijual terpisah atau dibelikan lain, enggak jadi satu lah, maksudnya tempatnya di repair power steering bagian bawah ini ya. Tapi ini kita bakalan coba akali saja dulu. Nah, ini nih untuk teman-teman, pastikan ya lubang-lubang oli ini bersih semua, tembus semua. Nah, ini kita sekalian nanti ganti bagian seal-sealnya agar nggak bocor lagi ya. Nah, kita bakalan pasang-pasang dulu. Nah, untuk teman-teman, setiap seal-seal yang di dalam itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, kalau teman-teman dapat beli, alangkah bagusnya kalau diganti semua teflon atau plastik kotak di dalamnya itu. Nah, plastik itu sebagai pembatas tekanan oli sih sebenarnya fungsinya ya. Jadi kalau itu sudah aus, tekanannya menyebar. Nah, jadi fungsi tekanan oli itu kan sebenarnya untuk membantu meringankan setir. Nah, jadi kalau tekanannya nggak maksimal, ya setir nggak maksimal juga ringannya, jadinya seperti itu tuh. Nah, tapi alangkah baiknya memang kalau bisa diganti gitu. Nah, berhubung kita di daerah ya setengah mati cari alat yang begini, kita harus order lagi dari luar daerah, makan waktu. Nah, baru ini mobil mau dipakai juga cepet ya, jadi kita bakalan akali saja. Nah, mudah-mudahan bertahan lama seperti itu ya. Kita lanjut nih, kita bakalan pasang-pasang dulu. Semoga video-video ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman ya. Lanjut nih, kita bakalan pasang-pasang dulu.
sekedar info saja. Waktu kami pembelian pompa, ternyata pompa yang kami beli itu bermasalah nih. Pompanya bunyi dengung. Nah, kami juga heran kenapa barang baru bisa seperti itu. Jadi kita tetap lagi akali, kita perbaiki lagi. Entah kenapa ya, untuk teman-teman semoga atau lebih hati-hati dalam membeli part. Mudah-mudahan dapat part yang kualitasnya bagus ya. Jangan tertipu dengan harga yang lebih murah, tetapi harga kualitas partnya memang kacau gitu. Yang susah itu mekaniknya atau teman-teman sendiri, seperti itu. Harus putar kepala lagi supaya meminimalisir pengeluaran gitu. Nah, syukur-syukur kalau bisa ditukar di toko lagi partnya. Nah, kalau tidak ya kita harus beli lagi. Nah, itu mending kita ambil harga lebih mahal sedikit, tetapi memang dijamin bagus kualitas barangnya. Oke. Nah, Isuzu ini memang terkenal untuk part-partnya memang lumayan mahal. Sedangkan ball jointnya saja kalau di sini itu sekitar yang untuk mediumnya saja, untuk kelas menengah itu sekitar 400-an ya, 300 sampai 400 ribuan lah. Belum yang asli loh itu. Ya seperti itulah ya namanya servis. Nah, ini sudah selesai kita rakit ya, nanti kita bakalan coba lagi. Oke kawan-kawan, kita gaspol. Nah, untuk teman-teman yang mau nyetel prey-nya atau freeload-nya di setir, nah ini nih buat ini nih. Teman-teman bisa setel ke dalam untuk mengurangi prey-nya. Kalau kelewatan ya bisa keras juga, seperti itu. Oke, ini sudah kita pasang ya. Nah, berhubung sudah malam ya, nanti pokoknya kita lanjut lah, kita buat yang terbaik untuk mobil ini. Oke teman-teman, nanti kita bakalan coba dulu. Nah, sudah selesai kita pasang. Nah, untuk pompanya yang tadi saya bilang, pompa yang baru itu saya coba pinjamkan di mobil sebelah, dan hasilnya memang langsung bagus sih, nggak ada masalah lagi, langsung ringan setirnya ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ya. Tetap semangat, semoga sehat selalu dan berkah rezeki. Salam santun satu profesi. Sampai ketemu lagi kawan-kawan semua.